lagi jalan-jalan disuruh ke kantor, besoknya harus begini, langsung seperti ini. Bayangkan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Sobat Jubel, kembali lagi di podcast Jubel Inspiratif yang selalu mengundang tamu-tamu menginspirasi. Nah, sama seperti dengan episode-episode podcast sebelumnya, masih dalam rangka menyambut hari ulang tahun Perak 17 ke-25, hari ini kita sudah kedatangan salah seorang yang berhasil mempertahankan dan membangun 17 menjadi SMA Plus Negeri 17 yang sekarang. Wah, kalian pasti penasaran kan siapa sih sebenarnya? Nah, langsung aja kita sambut yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Syaiful Bahri, MM. Yuk langsung aja kita sapa. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mau ngucapin terima kasih banyak Bapak sudah berkenan hadir meluangkan waktunya di podcast Jubel Inspiratif. Sama-sama, saya juga terima kasih sudah diundang. Wah, sangat senang nih Pak, hari ini bisa kedatangan Bapak di SMA 17. Alhamdulillah. Sebelumnya perkenalkan Pak, nama saya Ririn Wijaya, biasa dipanggil Ririn, dari kelas 11 IPS, saya angkatan ke-24 Pak. Saat ini Jubel sudah hampir masuk angkatan 26. Oh iya. Bapak, bagaimana kabarnya, sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Pak? Sehat, sebagai orang tua sehat. Alhamdulillah berarti. Oke Pak, sekarang kegiatannya nih Pak, setelah pensiun, sekarang kegiatan dan aktivitasnya sehari-hari ini ngapain aja Pak? Oh iya. Alhamdulillah kalau setelah pensiun, kalau secara dinas kan memang tidak ada lagi, tapi alhamdulillah saya masih diikutkan dan ada kontrak dengan Badan Akreditasi Nasional. Jadi sekarang ini saya sebagai anggota BAN Provinsi Sumatera Selatan. BAN itu memberikan nanti penilaian-penilaian terhadap sekolah-sekolah mulai dari SD, SMP, SMA, SMK, MI, MTS, dan juga Madrasah Aliyah. Jadi beberapa sekolah untuk akreditasinya itu ada di bawah BAN Provinsi Sumatera Selatan. Nah, kalau ini secara pribadi, alhamdulillah saya selama pensiun ini pernah dipercaya sebagai Wakil Ketua Pembangunan Masjid, revitalisasi Masjid Nurul Hikmah, dan alhamdulillah sampai selesai. Dan alhamdulillah hasilnya juga sangat bagus menurut penilaian para jemaah dan warga, termasuk orang-orang yang berkunjung di sana. Jadi sekarang ini saya ditunjuk sebagai ketua masjidnya, dan alhamdulillah kegiatan-kegiatannya juga cukup banyak untuk Masjid Nurul Hikmah. Itu secara pribadi dan secara sosial, dan secara yang lainnya sama seperti yang lainnya, mungkin katanya jadi MC, ngomong cucung. Nah, kemana-mana saya selalu bersama-sama dengan cucu, dengan keluarga, ya. Dan ya alhamdulillah itu bisa kita jalankan. Itulah kegiatan saya sehari-hari. Oke, baik. Benar-benar menginspirasi sekali ya Sobat Jubel. Walaupun sudah pensiun, tapi tidak menghalangi langkah Bapak untuk terus produktif gitu ya Pak. Alhamdulillah. Oke, selanjutnya nih Pak, aku mau ngajak Bapak untuk sedikit bernostalgia ke masa kepemimpinan Bapak dari tahun 2009 ya Pak? Iya. Sampai dengan tahun 2015. Betul. Nah, ketika pertama kali Bapak tahu nih dapat tugas mengemban jabatan sebagai Kepala Sekolah SMA Plus Negeri 17 Palembang, apa Pak kesan pertama yang terlintas di benak begitu? Oh ya. Ya, kalau boleh saya mulai dari ketika diberitahu saja saya sudah sangat terkejut ya. Artinya saya sebagai pengawas tahu-tahu ditelepon oleh seorang kepala dinas. Padahal itu malam hari. Pak Sepol sekarang ada di mana? Saya sedang beneran dengan keluarga, lagi makan-makan malam kan. Bisa tidak besok ke kantor? Saya sudah tanda tanya, tapi tidak disebutkan. Saya sudah pancing. Ada apa Pak? Ya tidak apa-apa, ke kantor aja. Jadi besoknya saya ke kantor. Begitu ke kantor saya langsung dihadapkan dengan kepala dinas. Begitu saya masuk, nah kepala dinas langsung bilang, ya alhamdulillah kamu sudah datang. Sekarang saya tidak usah banyak bicara, katanya kamu temui kepala bidang.
Nah, saya semakin penasaran karena saya itu sebelumnya dikatakan pengawas yang jarang masuk ke kantor, tapi pengawas yang banyak di sekolah, yang membina sekolah. Di lapangan saya selalu diundang, baik secara pribadi. Maka ketika itu kantor saya hanya nomor HP. Jadi saya bisa keliling Sumatera Selatan, termasuk di luar Sumatera Selatan ketika itu. Nah, jadi saya ingin memastikan dengan kepala dinas, ada apa ini kan gitu. Nah, dia tetap mengatakan coba ketemu kepala bidang. Sampai di kepala bidang, begitu saya ini buka pintunya, dia langsung kelihatan betapa senang kan gitu. Nah, saya agak ini juga. Ya, kalau orang mau marah dengan senang kan beda. Nah, karena dia tertawa, senang, dia menunjukkan. Nah, di sini Kak katanya, kebenaran dia lebih muda dari saya. Nanti siang kamu jangan dulu pulang. Nanti kamu akan ada serah terima kan gitu. Saya kaget, serah terima apa? Nah gitu. Katanya kamu minta dibantu, ini sudah diinikan dari wali kota supaya kamu menjadi kepala SMA 17 sebagai PLT. Nah itu saya tidak panjang lebar. Oke lah, saya tunjuk. Makanya jam 11.30 ketika itu langsung penandatanganan serah terima dengan itu. Nah saat itu juga saya sudah musyawarah dengan kepala sekolah sebelumnya, Pak Merki Bakri. Tapi waktu itu belum ada kepastian kapan mau serah terima. Tapi dia ngundang secepatnya, yang gitu. Makanya diadakan acara serah terimanya di sini, kantornya masih di situ kemarin itu, ruang guru lah namanya. Nah, ketika itu maka saya tinggal di sini. Nah, untuk diketahui, Ririn ya. Ririn, Pak. Saya selama ini belum pernah tahu tentang SMA 17. Jadi baru dikasih emban jabatan baru itu tuh SMA 17. Memang sebelumnya tahu juga, tapi bukan kapasitas saya sebagai misalnya pengawas, memonitor. Saya pernah diundang ke sini sebagai narasumber. Jadi saya melatih guru waktu itu pun tidak terlalu lama, hanya beberapa jam. Jadi saya hanya ketemu dengan kepala sekolah Ibu Win Sukarsi. Kemudian waktu itu ya datang juga kepala dinas Pak Ade Karyana kan gitu. Nah beliau sampaikan, jadi saya ikut jadi narasumber. Itulah yang saya ketahui tentang SMA 17. Nah setelah saya ke sini, ya saya ya boleh dikatakan secara fisik saya tidak tahu, secara akademisnya apalagi kan gitu. Hanya dikatakan SMA 17 itu sekolah yang baik, bagus, dan penuh dengan prestasi. Nah, selanjutnya ini Pak, setelah Bapak menjadi seorang kepala sekolah SMA Plus Negeri 17 Palembang, apa hal yang pertama kali Bapak lakukan? Oh ya, saya orangnya mungkin termasuk yang lambat ya, termasuk yang pelan misalnya itu. Jadi saya tidak pernah menunjukkan, saya hebat. Tapi saya ajaklah kawan-kawan bermusyawarah, kawan diskusi. Dan diskusinya tidak hanya pada saat pertemuan saja, bisa di lapangan, bisa di ruangan saya, bisa saya mendatangi ruang guru. Apa yang harus kita lakukan di sini? Maka di dalam rapat, ya saya memantapkan pelaksanaan tugas. Pelaksanaan tugas, dan tidak ada yang saya rombak. Jadi saya sebagai kepala sekolah, dan saya tahu diri, karena jabatannya PLT kan, pelaksana tugas saja. Sewaktu-waktu bisa diganti. Jadi saya tidak menunjukkan saya tuh seperti orang apa kan gitu. Tapi karena dulu saya pernah kepala SMA Negeri 1, pernah kepala SMA Negeri 8, pernah kepala SMA 1 Pedamaran, pernah kepala SMP juga. Jadi urusan manajemen kepala sekolah, ya alhamdulillah. Sudah tahu betul. Iya, sudah tahu. Kebenaran saya juga pernah pelatihan manajemen itu, saya berapa kali pelatihan tingkat nasional, ya terpilih juga yang terbaik. Jadi secara teori saya menguasai, secara untuk prakteknya, nah itulah yang saya melihat. Maka di sini saya tetap meneruskan apa yang sudah dilakukan oleh kepala sekolah sebelumnya. Jadi itu yang kan, makanya dari situlah kita secara pelan, secara fisik kita coba. Nah, kebenaran waktu itu ya banyak juga tantangannya kan. Pertama mulai banjir di ruangan saya itu sampai di sana ruang kepala sekolah. Itu ruang Ibu Wir Pak TU itu banjir masuk air. Nah dari situ dapatlah inspirasi bagaimana kita harus punya mimpi. Maka dulu terpampang di aula itu mimpi kita kapan mendapatkan bangunan seperti ini.
dan itu betul-betul dibuat. Nah, makanya saya dengan menggunakan kostum yang khusus, saya tetap seperti berdoa, ya Allah, jadikanlah SMA 17 itu punya gedung yang seperti ini. Dan akhirnya sekarang terwujud. Alhamdulillah. Nah, ketika itu saya punya pemikiran bagaimana sekolah ini punya bangunan nanti. Jadi saya diskusinya ke PU, dinas PU, kemudian ke wali kota. Itu orang-orang yang ini. Akhirnya dari sini dapat gambaran. Pak Saiful kalau mau ini, Pak Wali Kota sekarang sedang ada program supaya sekolah-sekolah di Palembang itu umumnya bertingkat kan, jadi itu. Nah, tapi saya beda. Saya belum ambil itu. Saya tetap keluar, maunya ke menteri. Saya ambil ke menteri, saya berusaha untuk mendapatkan dana yang jauh lebih besar. Nah, target saya waktu itu 200 miliar. Karena 200 miliar itu sudah disebut. Nah, saya harus dapat. Maka saya bersama komite, saya berangkat ke Jakarta. Itu. Nah, makanya oleh orang Jakarta harus disahkan oleh DPR kan, Komisi 10. Jadi anggota Komisi 10 itu banyak yang datang ke sini, anggota, ketuanya dengan anggotanya juga. Nah, itu. Jadi ketika ketuanya datang, anggotanya datang ke sini, ya sebetulnya kurang ini juga, kurang pas juga. Saya sebenarnya sedang tidak ada di sini. Saya sedang ada kegiatan di luar, yang tapi terkait dengan dinas juga. Nah, beliau datang ke sini, beberapa orang itu. Nah, dari sanalah, karena dia datang juga ke SMK 2, karena itu. Nah, maka di situ digambarkan, kalau SMK 2 itu, karena ini keputusannya secara politis. SMK 2 kalau orang bertanya, kok bagus sekali gedungnya ya, kan gitu. Pasti semua orang lewat katakan bagus. Gitu, kalau SMA 17, ya siapa yang mau lewat? Karena jalannya udah sempit. Karena masuk lorong. Masuk lorong. Di pinggir jalan yang besar gitu, Pak. Jadi kalau di sana kan orang naik angkot lihat. Kalau SMA 1 kan lihat kan gitu. Kalau ini tidak. Nah, jadi akhirnya mereka putuskan hanya SMK 2 yang dibantu. SMA 17 batal. Nah, karena SMA 17 batal, akhirnya saya berubah. Visi saya berubah. Jadi saya langsung menemui kepala dinas. Saya minta dimasukkan di program Pak Wali Kota. Nah, ketika itu Pak Wali Kota ada program 100 miliar. Jadi dibagi-bagilah beberapa sekolah. SMA 17 tidak ada di sana. Masih tidak kebagian juga ya Pak? Mengapa? Karena sudah diplot oleh yang lain-lain. Tapi karena saya yang gigih, saya katakan SMA 17 biar bagaimana harus dapat Pak, saya katakan. Jadi saya disuruh minta menghadap wali kota. Saya hadapi wali kota. Nah, dia bilang, kamu kan ada program pusat. Pak, program pusat sudah dibatalkan. Jadi saya minta program yang di wali kota. Saya tolong dibagi. Jadi kalau sekolah lain dapat ini. Jadi kalau 100 tadi ada 8 sekolah, saya minta jadikan 9. Gitu. Karena yang bermasalah ini saya katakan hanya SMA 17. Saya katakan gitu. Akhirnya programnya di PU diganti, dirubah, direvisi. Direvisi jadilah SMA 17 dapat dengan dana, saya lupa apa 10 apa yang 8. Tapi makanya dibangun dengan ruang lantai 3 itu. Nah, tahun kedua kita dapat dana 36 miliar. Maka dibangunlah sana. Gitu. Nah, dengan pengorbanan kawan-kawan, ya terutama masalah kesibukannya kan. Oh, ini belajar harus begini, ini lewat harus ini, debunya banyak. Ya itulah. Maka ini kita bangun ruang belajar itu, kemudian gedung untuk asrama. Gedung asrama itu tadinya kan itu tempat yang terpisah satu-satu itu. Nah, akhirnya alhamdulillah jadi seperti itu. Asrama juga dapat. Sebetulnya tahun berikutnya sudah kita juga sudah diinikan. Tapi kebetulan Pak Edi Santananya wali kota sudah diganti oleh penggantinya, maka sekolah kita tidak dapat lagi kan gitu. Jadi intinya Pak wali kota dulu semua asrama itu bertingkat seperti yang ada, dan semua kelas ini semuanya berlantai 3, termasuk aula kita. Itu aula itu seperti di mall, di bawahnya itu tempat parkir, menghubungkan dengan ruang sana itu pakai seperti ini lapangan.
Jadi di bawahnya parkir, di atasnya lapangan itu. Dan dibuat di sana ada ruang seperti ruang aula, kemudian ada semua ruang-ruang dibuat di sana. Itu rencananya, tapi ya itu tidak kesampaian. Pertama karena wali kotanya sudah berganti, ya karena apa? Karena orientasinya sudah berbeda kan. Kalau beda wali kota kan beda yang akan dibangun, pasti visinya beda kan. Nah itu makanya seperti itu. Tapi kita ya alhamdulillah dibantu oleh komite, semua proses-proses pembelajaran, terutama pembiayaan yang operasional itu dibantu oleh komite, terutama orang tua para peserta didik. Jadi gedung yang saya dan juga teman-teman 17 Sastra saat ini benar-benar penuh dengan perjuangan, penuh dengan rintangan dan hambatan ya Pak. Ya. Oke, selanjutnya nih Pak, seperti yang sudah kita ketahui bersama juga, bahwasanya anak-anak 17 itu kan punya budaya intelektual yang tinggi, mulai dari kedisiplinannya sampai dengan berkarakternya. Nah, itu bagaimana Pak cara Bapak untuk mempertahankan budaya intelektual tersebut pada saat masa kepemimpinan Bapak? Ya, saya dengan teman-teman itu sama sebetulnya. Kita harus menghargai orang-orang yang ada di sini, apalagi anak-anak yang sudah pinter, inteligensi pintar, karakternya juga bagus. Nah, makanya metode seperti misalnya kita menghargai, seperti kita harus menjadi contoh, bukan kita hanya memberi contoh. Makanya kita menjadi contoh. Nah, kalau menjadi contoh itu ya itu sudah dimulai melalui program SMA 17, mulai dari begitu selesai tes dia dinyatakan diterima, itu kan sudah ada pembinaan, misalnya dengan melakukan kegiatan latdis itu ya latdis dan semuanya itu kan, itu sampai ke daerah-daerah, itu kan momen kita melatih karakter dan kemandirian. Nah, ditambah lagi kegiatan-kegiatan seperti misalnya di masjid, di asrama, itu kan ada misal pembacaan Al-Quran, ada sholat berjemaah. Nah, anak-anak juga dilatih untuk berbicara. Kemudian pagi-pagi ada pembiasaan dengan pidato bahasa Inggris dan juga bahasa Arab kan itu. Nah, itu semuanya untuk melatih itu. Jadi kebenaran saat itu sudah ada istilah bugem. Tapi bugem saat itu hanya diambil satu buku, dibuat sinopsis, ringkasan. Jadi seperti resensi ya? Iya, resensi. Langsung dikumpulkan, diserahkan. Tidak ada ujiannya, tidak ada. Bimbingannya juga tidak ada. Siapa yang buat itu ya sudah serahkan aja. Nah, tapi ketika saya masuk sini, karena itu menurut saya baik kan, ya kita tidak boleh kalau menjadi pemimpin, kalau tidak setuju dengan program yang sebelumnya kita harus hapus, tidak bisa. Saya hanya menyempurnakan, tinggal dikembangkan. Makanya ada pembimbingan dan buatnya juga bertahap. Makanya seperti mahasiswa ketika mau buat skripsi, tesis, itu seperti itu. Maka ada pengajuan judul, ada penentuan pembimbing, nah dari bertahap, lalu ada ujiannya. Nah itu. Nah dari komite kita siapkan dananya, semuanya itu ada dananya. Nah disitulah. Jadi kita tentukan termasuk daftar literaturnya, dan kita harus melatih anak itu jujur secara ilmiah, tidak boleh datanya dipalsukan. Ya, mempalsukan. Pernah ada. Dan makanya yang seperti itu kita harus latih. Tidak juga diponis, dihukum langsung, tidak. Tapi kita tetap nasihati kan, kamu harus rubah ini, jangan mendeplak ini. Jadi kelihatan. Maka kita kadang-kadang sepele kan, waktu mereka minta tanda tangan, apalagi dengan saya, semuanya kan tanda tangan saya. Ini buku, ini adalah literatur. Bukunya seperti apa warnanya? Saya cuma tanya warna. Itu kan sekedar untuk betul dia tahu buku itu atau tidak. Iya, kayak gitu. Nah, itu program-program yang bagaimana kita menghargai anak itu. Dan ini pun sampai kepada ketika saya terpilih mewakili Kota Palembang untuk ikut pemilihan kepala sekolah berprestasi tingkat provinsi. Makanya saya buat di situ kaitannya dengan karya tulis ini, bugem ini, sampai ke tingkat nasional yang saya buat ini dan saya presentasikan. Para penguji juga kaget, Pak, anak SMA, usia SMA sudah bisa nulis. Betul, karena contohnya saya bawa, kopinya saya presentasikan. Ini Pak betul bentuknya. Nah itulah maka mereka kaget itu. Jadi saya mengatakan dengan kawan-kawan, ini harus kita teruskan. Minimal mereka membaca. Apalagi kita bangsa Indonesia itu kan kemampuan membacanya masih sangat rendah. Sangat rendah kan gitu. Jadi disitulah kita coba bertahap.
Kalau bisanya rendah, kalau bisa jangan rendahnya di SMA 17. Pun daerah lain terserah kan gitu. Tapi SMA 17 yang mengangkat minat bacanya ada di sini kan gitu. Kemampuan baca kan. Nah, itu yang dilakukan. Itu termasuk program pembelajaran plus. Itu sudah ada sebelumnya. Tapi saya kembangkan lagi. Termasuk pembiayaannya, pelaksanaannya secara objek terus, supaya secara baik. Itu kan semuanya diawasi. Jadi jangan sampai guru seolah-olah pembelajaran plus itu cuman mengalihkan pembelajaran pagi dengan pembelajaran sore. Karena itu yang kita ganti. Nah, jadi kita harus efektif benar, harus betul-betul komitmen dengan apa yang kita berikan. Dan guru-guru saya ajak seperti itu juga. Tapi saya tidak pernah misalnya, oh guru ini harus dihukum atau enggak. Kita ini kan karena menurut saya semakin tinggi intelektualnya itu semakin mudah. Karena berpikir logikanya pasti cepat kan. Nah, jadi itu yang saya ajak. Di samping itu ya secara sosial agamis itu tetap kita galakkan. Maka dengan mengajak guru misalnya sholat Jumat, sholat berjamaah kan gitu. Nah, itu yang dilakukan di sini dalam menghadapi anak-anak yang intelektualnya tinggi. Termasuk ikut lomba. Ekstrakurikuler kebenaran Pak Erhan waktu itu wakil kesiswaan. Kemanapun keinginan saya untuk lomba. Jadi untuk lomba-lomba, kegiatan lomba-lomba tingkat internasional apalagi nasional, itu yang di Palembang ini, kalau SMA 17 tidak juara, maka yang lain tidak juara. Tapi kalau yang lain juara, maka SMA 17 pasti ada yang juara. Ya, pasti ada yang pertama. Nah, itu yang kita ini. Jadi saya bangga ketika itu semua kawan-kawan kompak bagaimana mengangkat nama SMA 17 itu baik di Sumatera Selatan maupun tingkat nasional. Saya kalau ke tingkat nasional ketemu kawan-kawan kepala sekolah sesama SMA, itu mereka hanya tahu SMA 17. Dan mereka rata-rata bertanya, gimana Pak Saiful kiatnya? Ya, termasuk kerjasama dengan orang tua. Jadi mereka menganggap kerjasama dengan orang tua itu paling sulit. Tapi bagi saya tidak. Ya, saya ajak diskusi di ruang saya terbuka. Saya tidak pernah lari dari ada itu kenyataan itu. Jadi apapun yang karena kita terbuka, biayanya untuk ini, biayanya untuk itu, biayanya untuk ini. Semuanya membutuhkan biaya. Jadi saya mohon dukungan dari semua orang tua dan sebagainya itu. Nah, ini kiat saya untuk menghargai bagaimana anak-anak yang punya intelektual tinggi, tapi tetap mereka bersama. Ya, salah satu tidak tahu sekarang masih ada tidak. Setiap anak yang bawa piala, yang bawa piagam lomba dalam minggu itu, hari Senin mereka wajib setor dengan saya. Dan saat itu juga mereka foto dengan Pak Kepala. Nah, dan tidak tahu sekarang di mana foto-fotonya itu. Nah, tapi kalau saya lengkap itu, nah, karena saya punya yang eksternal itu, jadi saya lengkap. Jadi seluruh yang juara 1, juara 2 yang ada buktinya bawa piala, bawa piagam, itu kami foto bersama. Jadi saya biasanya kalau ada 1, 2 orang, 3 orang, saya di tengah-tengah, mereka foto itu. Dan disaksikan oleh semuanya. Nah, setelah itu baru saya komentari. Besok siapa lagi yang mau setor dengan saya? Jangan dilihat dari fotonya kan, tapi dilihat dari penghargaan seorang kepala sekolah terhadap siswa yang punya prestasi. Sebagai bentuk apresiasi. Iya. Dan kalau itu ada berupa uang, uangnya tidak ada yang disetorkan dengan sekolah. Jadi semuanya untuk siswa? Semua untuk siswa. Walaupun pendaftarannya uang sekolah. Nah, itu yang sudah kami lakukan selama kepemimpinan saya. Jadi tidak ada, ini untuk setor ke sini, ini untuk, tidak ada. Tapi kalau mereka dapat juara, dapat uang, ngajak kawannya makan-makan, itu terserah. Nah, itu dibebaskan. Memang banyak yang seperti itu. Ya, melok-melok menang kan? Melok menang, itu seperti itu. Nah, itu yang bentuk-bentuk bagaimana saya ketika memimpin ini menghargai anak-anak yang muda, termasuk guru. Ya, makanya ketika guru-guru yang bagus ini ikut tes untuk menjadi kepala sekolah, tidak ada yang tahan. Semuanya saya izinkan ikut. Siapa saja. Akhirnya banyak yang lulus kan. Memang beresiko. Kalau mereka lulus, mereka diangkat kepala sekolah. Maka tinggallah SMA 17. Bagi saya tidak apa-apa. Karena kepala sekolah itu berani membuat kader yang lain. Ini tetap ini. Berarti saya dari kaderisasi saya lakukan seperti itu dan alhamdulillah berhasil. Sekarang seperti kepala, ada yang kasih sudah sekarang, ada yang kepala sekolah itu rata-rata memang dari
yang dari sini berapa orang, termasuk Pak Parlemen sendiri kan pernah ke sekolah sini, itu ketika tes ya, gitu kan. Dan rata-rata ya tidak bermaksud menjelekkan yang lain, banyak yang tidak dapat izin. Termasuk guru kita di sini mau ngajar di Thailand, saya izinkan Pak Yudi dulu. Kalau menurut logika kita, apa untungnya untuk SMA 17? Tapi hanya sedikit. Ketika dia di Thailand, mungkin dia ditanya, Bapak dari mana? Dari Indonesia. Dari Indonesia dari mana? Dari Sumsel. Sumselnya SMA mana? SMA 17. Hanya itu yang kita dapat. Tidak ada yang secara materi malah kita yang bisa juga membantu mengeluarkan pembiayaan. Nah, termasuk membiayai guru-guru yang waktu itu kuliah S2, ambil S2, kan gitu. Kita hargai. Termasuk yang sedang belajar, yang ada kesulitan, saya bantu sampai menghadap rektor, menghadap direktur, saya bantu supaya hubungan antara guru dengan SMA 17 dekat, tetap dekat. Mengapa? Karena saat itu ada kesan di perguruan tinggi umumnya di Unsri, guru kita di sini itu sangat sibuk. Jadi untuk ikuti perkuliahan, konsultasi itu hampir tidak ada waktu. Nah, tapi itu sampai dengan saya, maka dengan saya langsung, pokoknya kalau kamu mau konsultasi silakan, mau konsultasi silakan. Di sini diatur ya, seperti itu. Jadi mereka secara pribadi selesai kuliahnya, pendidikan S2-nya di sini tidak terabaikan. Nah, itu yang sudah saya lakukan selama ini. Baik. Melanjutkan pernyataan Bapak tadi nih, mengenai program unggulan dari 17 yang membuat nama plus itu melekat pada diri kita. Nah, itu program unggulan mana sih Pak yang paling membuat Bapak itu berkesan begitu? Ya. Sebetulnya ya hampir semuanya itu terkesan. Nah, karena saya selalunya sudah membedakan antara SMA-SMA yang pernah saya pimpin. Termasuk ketika itu saya karena modalnya dari pengawas dan saya sudah jadi narasumber. Jadi saya banyak mendatangi sekolah-sekolah di Sumsel ini. Itu bisa saya lihat, oh sekolah ini, begitu. Nah, maka ketika saya terjun di SMA 17, seperti yang Bugem tadi, itu menurut saya itu yang sangat terkesan. Tapi pembelajaran dengan menggunakan asrama seperti mereka sholat berjamaah, membaca Al-Quran dan sebagainya, itu sebetulnya sangat juga terkesan. Jadi termasuk pembelajaran yang kita kan sangat penting, pembiasaan berbahasa Inggris, itu semuanya bagi saya terkesan. Karena saat itu tidak semua sekolah mempraktekkan itu, sedangkan kita di sini melakukan itu. Makanya ketika belum ada perubahan penerimaan mahasiswa baru itu di perguruan tinggi, maka anak-anak SMA 17 itu rata-rata sudah diterima satu orang itu kadang-kadang 3 tempat. UGM diterima, ITB diterima, Unsri diterima. Universitas ternama begitu. Iya. Jadi karena waktu itu sebelum ujian akhir, anak-anak itu sudah ada undangan. Nah, undangan itu. Jadi dia ikut tes, semuanya diusulkan. Nah, maka satu orang anak ada yang sampai 3. Maka dulu ada istilah SMA 17 itu diterima 180%. Ada 100% lagi bukan, 120%. Paling sedikit 160%. Nah itu. Makanya kepala dinas heran. Wali kota juga heran. Pak Saiful seperti apa? Persentase itu kan cuma 100. Kok bisa lebih dari 100? Nah, saya katakan, ini Pak, siswa kita 220. Tapi tempat yang dia bisa diterima ini sudah 320. Ini mengapa? Karena satu orang anak ini dia diterima berapa tempat? Di Akpol dia diterima, di Unsri dia diterima, di Unsri dia diterima, UGM dia diterima. Gitu. Karena anak-anak itu pada umumnya dengan pilihan pertama itu tidak puas. Yang pertama ingin kedokteran, tidak diterima. Sedangkan sini ada peluang masuk kedokteran, maka dia coba lagi kedokteran. Maka seperti itu. Nah, inilah yang kita fasilitasi melalui guru-guru kan, bagaimana kita memberikan modal ini kepada anak. Nah, tapi kalau misalnya yang paling terkesan karena kaitannya dengan perguruan tinggi, saya karena istri saya dosen dan saya sangat dekat dengan dosen-dosen di Unsri karena tinggal juga di wilayah Unsri. Jadi pada umumnya kesan mereka tuh seperti ini. Enak ngajar anak alumni SMA 17. Mereka kalau ada tugas mereka sudah biasa menyelesaikan dan paling cepat. Seperti misalnya tadi ada membuat paper
tugas di kuliahnya. Anak SMA 17 pasti duluan. Nah, jadi itu mengesankan saya tidak hanya ketika mereka sedang belajar, tapi ketika mereka sudah di perguruan tinggi sudah memberikan kesan terbaik. Gitu. Termasuk di Akpol, di Akabri juga, di tentara juga. Nah itu seperti itu. Mereka mengatakan, Pak kami dapat tugas ini Pak. Alhamdulillah berkat bimbingan di sini kami bisa ikut sana. Jadi mereka selalu dominan dan selalu di depan ketika ini kan. Nah belum lagi ya alhamdulillah nilai-nilai mereka betul-betul bisa dipertahankan seperti nilainya. Bukan hanya nilainya besar tetapi isinya kosong. Tapi mereka di sini memang terbaik, dimanapun mereka tetap membawa nama besar, nama yang terbaik kan gitu. Jadi Bugem itu sebetulnya ya untuk merangsang anak-anak itu. Nah untuk anak-anak itu. Jadi sebenarnya kalau ditanya apakah semuanya menurut saya masing-masing begitu. Ya sesuai dengan ini tadi bidangnya. Ketika olahraga anak SMA 17 tidak juga ketinggalan. Kita tanya bidang seni apalagi. Nah, ada seninya ada berapa macam itu. Untuk seluruh kegiatan. Kadang-kadang ya saya harus kata kawan-kawan Pak Bapak tidak usah datang biarlah karena malam-malam. Saya tetap tungguin sampai jam 3 jam 3. Hanya tidak tidur di sini. Nah, tapi saya sampai acara selesai ya udah saya pulang. Walaupun jam 3 malam kan gitu. Dan semua itu menurut saya di samping membina keakraban kekeluargaan juga secara akademis mendidik karakter juga. Termasuk anak yang bertanggung jawab. Termasuk cara membagi waktu. Nah itu. Jadi anak tuh betul-betul terlatih. Kapan dia harus menyiapkan makalah, kapan mereka harus latihan dramanya, kapan mereka harus tampil, kapan mereka harus ujian. Itu di SMA 17 sudah terlatih saat itu. Itulah yang jadi kalau kita ada asrama ini, itulah yang menguntungkan. Jadi anak-anak yang sudah terlatih itu. Termasuk anak kelas 11 dan 12, walaupun di rumah, mereka tetap sama kegiatannya. Nah itu yang mengesankan bagi saya. Jadi setiap program itu pasti punya cerita masing-masing. Belum cerita masing-masing ya. Oke, baik. Selanjutnya nih Pak, aku mau gali-gali lagi nih mengenai potensi perkembangan 17 yang selanjutnya. Mengenai seperti yang kita ketahui bersama saat ini kan sudah era globalisasi, semua sudah bisa dilakukan melalui handphone. Itu bagaimana Pak menurut Bapak perkembangan SMA Pus Negeri 17 Palembang ke depannya? Ya, kalau sekarang ini ya menurut saya asal didukung oleh fasilitas, prasarana dan sarananya, asal betul-betul kan, saya kira anak SMA 17 bisa mengembangkan itu dan pasti bisa mengikuti itu ya. Jadi sebetulnya kalau ke depan nanti dianggap tidak bisa mengikuti ya berarti suatu kerugian. Jadi saya berdoa juga, berharap juga ya tetap kepala sekolahnya didukung oleh guru-guru yang lama termasuk guru yang baru, tetap bagaimana mendidik anak ini untuk mempersiapkan masa depan. Ya, dia berkompetisi. Sekarang sudah ada anak misalnya kerjanya di Inggris atau di Jepang, tapi dia ada di sini. Ya kan? Tidak harus dia ada di tempat. Itu kemajuan teknologi. Jadi badannya ada di Indonesia, dia kerjanya di Jepang, kan gitu. Gajinya diterima di Indonesia. Nah, itu kan sudah banyak itu sekarang itu. Nah, ini. Jadi kalau anak SMA 17 sebetulnya wajib harus bisa itu. Dan saya optimis kalau itu. Karena ya yang namanya gaptek sudah tidak ada lagi. Didukung kemampuan ya orang tua, walaupun tidak 100%, tapi pasti orang tua bisa memfasilitasi itu. Misalnya handphone-nya yang sudah bagus, laptopnya juga sudah ini kan gitu. Nah saya kira bisa kan gitu. Jadi saya tetap optimis. Dan satu kerugian kalau SMA 17 tidak bisa mengantarkan anak-anaknya lebih baik lagi ke depan. Dengan semua perkembangan ini. Dia dengan semua perkembangan yang ada ini. Kita bisa nonton apapun bisa dari rumah kan. Iya, sekarang itu sekali. Belajar pun sekarang bisa dari rumah. Belajar di rumah. Kita sudah dicoba waktu COVID kemarin. Iya, betul. Semua belajar dari rumah. Walaupun banyak tantangannya. Ya, tantangan itu kenapa? Karena tidak terbiasa. Baru mau beradaptasi. Iya. Gitu. Sekarang beberapa perguruan tinggi sekarang mau bimbingan skripsi pun sekarang sudah daring. Bayangkan, apalagi kuliahnya belajarnya. Maka banyak perguruan tinggi sekarang tidak saya sebutkan. Kalau bisa sekarang pembelajaran teorinya semuanya daring. Hanya prakteknya yang langsung luring tatap muka.
Jadi kalau misalnya pelajaran kimia, pertanian misalnya yang ini, teorinya silakan daring, tapi prakteknya mereka harus tatap muka. Jadi sulit, kecuali kalau anak SD, ya itu banyak sangat sulit. Karena mereka pertama di fasilitas HP-nya atau laptopnya. Kebanyakan seperti itu. Dan mereka ya, apalagi kelas 1, kedua kan belum bisa baca, belum bisa nulis. Jadi itu. Tapi kalau SMA barangkali ya perlu diinikan itu. Jadi saya optimis SMA 17 bisa ke depan bisa lebih baik lagi, bisa mengikuti semua perkembangan itu. Apapun, entah bidang seni, entah bidang olahraga, dan bisa akademik yang lain kan gitu. Itu sebagai bisa kan gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak. Selanjutnya nih Pak, aku mau tanya lagi nih mengenai suka duka Bapak nih jadi kepala sekolah SMA Pus Negeri 17 Palembang selama kurang lebih 7 tahun ya Pak. Ya. Apa tuh Pak? Mungkin jawabannya akan banyak sukanya, tapi pasti barangkali adalah duka atau tantangannya begitu Pak. Ya, sebetulnya tantangan itu kan adanya masalah ya. Masalah itu sebetulnya harus di-manage, harus diolah, bukan dihindari. Jadi semua masalah itu bagaimana kita jadikan potensi. Nah, jadi hal-hal yang harus kita kaji, harus laksanakan. Jadi ya seorang pemimpin tidak boleh berlari dari masalah. Nah, masalah itu harus diselesaikan. Makanya metode yang saya lakukan itu dengan metode partisipatif. Semua guru harus terlibat. Tidak bisa bekerja sendiri. Saya kan kalau di kelas tidak bisa saya ngajar matematik. Saya tidak bisa mengajar bahasa Indonesia. Saya tidak bisa mengajar PPKN. Biologi pun saya latar belakang tidak bisa lagi saya ngajar. 20 tahun lebih tidak ngajar, tidak pegang buku kan gitu. Nah, jadi kalau ada permasalahan itu ya sepertinya itu wajar, dan disitulah potensi kita. Saya contohkan misalnya secara fisik. Bagaimana SMA 17 sekolah yang punya nama, tapi sekolahnya masih kebanjiran. Kata orang tinggal di daerah tinggi. Lalu yang kedua, air untuk asrama banyak tidak ada. Anak-anak ngeluh, ribut kan gitu. Oh gini. Nah, kemudian kelas bocor kan gitu. Dan talang segala macam rusak kan gitu. Nah, fasilitas minim. Nah, dan lain-lain saya tidak sebutkan lagi karena nanti menyangkut yang lain. Nah, saya ditugaskan untuk memperbaiki sekolah ini. Kalau sekolah ini tidak punya masalah, saya tidak mungkin ditempatkan di sini. Apalagi dadakan. Bayangkan saya lagi jalan-jalan disuruh ke kantor, besoknya harus begini langsung tertib. Bayangkan gitu. Jadi kita bersama-sama dengan teman, dengan guru, karyawan, staf, apa yang harus kita lakukan itu. Dan disitulah ya, jadi karena kawan-kawan menerima saya apa adanya, ya kebenaran saya memang kalau secara teori alhamdulillah, pengalaman juga memimpin sekolah ya sebelumnya juga alhamdulillah. Maka ketika di sini saya berpikir saya bisa membina sekolah lain di Lubuk Linggau. Saya membina sekolah lain di Palembang. Seperti kan SMA 6, SMA 8, SMA 10. Itu kan dulu binaan saya semua sebagai sekolah pengawas. Sebagai narasumber juga di Lubuk Linggau, di Sekayu, SMA ini, SMA Prabu Muli. Saya yang membinanya. Ketika saya ke sini, ya saya harus gunakan ini. SMA 17 harus lebih baik dari SMA 2 Prabu Muli. Harus lebih baik dari SMA 1 Linggau, harus lebih baik dari SMA 2 Sekayu, kan gitu. Nah ini kerjanya. Jadi saya hanya memotivasi dengan kawan-kawan yang kerjanya harus begini. Mereka punya usul. Oke, sekarang bagaimana kerja? Oke, saya setuju. Biaya saya yang tanggung jawab sebagai kepala sekolah. Karena bukan juga uang pribadi kan. Nah inilah yang sudah dilakukan itu. Jadi kalau dibilang duka, ya sebetulnya rasanya nggak ada, karena itu memancing saya untuk berpikir. Nah, kalau orang tidak punya masalah lagi kan tertidur. Nah, jadi saya nggak mau tidur, jadi kita bekerja bersama kawan-kawan. Kemudian ya penempatan kawan-kawan juga, termasuk di struktur, siapa bisa wali kelas, siapa yang layak jadi wakil, siapa yang layak jadi pembina di asrama. Penempatan itu yang sangat penting. Karena kalau jabatan itu diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya betul, nah itu kan bisa bermasalah, bisa tidak jalan. Maka ini kan, nah untuk membina di
masjid kan tidak semuanya bisa, maka kita cari mahasiswa yang di UIN yang pengen mencari pekerjaan. Kita ini kan walaupun tidak penuh kan, mereka tapi bisa mengimami, bisa mengayomi adik-adiknya kan gitu. Nah, itulah yang ininya. Nah, tapi kalau ya sebaliknya, kalau yang suka itu yang sangat banyak karena semuanya didukung oleh kawan-kawan. Ya, memang saya tidak mengatakan saya sempurna. Karena kalau saya seperti ini, saya pindahkan ke sini, ya bus ini kan berarti tempatnya diambil ini. Kalau ini kosong kan, pasti ada yang disedangkan, mungkin ada yang juga yang kurang kan, atau segala macam, semuanya punya masalah. Dan tidak ada pemecahan masalah yang tidak menghasilkan masalah. Jadi setiap kita menyelesaikan masalah pasti ada masalah di belakangnya, atau muncul masalah baru. Nah itu, jadi tapi saya tidak bisa lari. Nah, bagaimana masalah itu bisa kita selesaikan sebaik-baiknya dan dampak negatif yang sekecil-kecilnya, seperti itu. Kan kalau misalnya ini harus ikut lomba, konsekuensinya apa? Kita harus menyiapkan waktu untuk latihan, ada pembinanya, minimal lagi apa? Biaya. Itu kan konsekuensi. Jadi ketika saya memutuskan anak ini boleh ikut lomba, itu sudah terpikir dengan saya berapa biayanya, siapa yang akan melatihnya, berapa lama, kan gitu. Bagaimana dengan orang tua, diizinkan atau tidak? Nah itu yang ininya. Jadi tantangan-tantangan itulah yang membuat saya menjadi ya sangat menyenangkan. Apalagi saya guru-guru banyak yang terpilih sebagai guru berprestasi, siswa berprestasi, dan termasuk saya sebagai kepala sekolah berprestasi dari sini. Iya kan gitu. Nah jadi saya tuh bisa membuktikan dengan kawan-kawan se-Sumatera Selatan. Saya tidak hanya ngomong, tidak hanya memberitahu kamu jadilah kepala sekolah yang baik. Ya, saya punya moto, wajah kepala sekolah itu identik dengan wajah sekolahnya. Jadi kalau kepala sekolahnya ganteng, sekolahnya bagus. Kalau kepala sekolahnya gak cantik, sekolahnya harus cantik. Jangan terbalik. Ya, jadi kepedean aku caknya ganteng bro. Nah, jadi maksudnya bagaimana sekolah itu, kepala sekolah itu pasti dia akan memberikan warna di situ. Entah warnanya negatif, entah warnanya positif, bagus, entah warnanya mundur, itu tergantung seorang kepala sekolah. Kalau guru kan ngikuti, diizinkan, tidak diizinkan, ya sudah tergantung kepala sekolah. Nah, tapi kalau saya sifatnya memfasilitasi, jadi tidak ada, kamu tidak boleh, itu ini, terlalu tidak ada. Termasuk guru yang akan, seperti Pak Parmin, ikut ngambil S2 di Malaysia, itu saya izinkan dengan segala konsekuensinya. Kawan-kawan yang ngambil S2 dengan segala konsekuensi. Minimal mungkin ada meninggalkan tugas tadi, tapi tetap saya tata bagaimana sekecil mungkin dampak itu. So kalau mereka tidak S2, malu sekolah lain ada bisa S2. Dia tidak, sudah itu malu dengan masyarakat, malu dengan siswanya kan gitu. Kita harus menciptakan kompetisi yang sehat. Nah, maka anak-anak yang waktu saya masih sekolah sini, saya beri waktu 14 tahun. Nah, nanti kamu kalau sudah 14 tahun, kamu lapor dengan saya. Insya Allah kamu sudah bisa tanda tangan di bawah. Mau tahu maksudnya? Apa itu, Pak? Artinya dia sudah jadi pejabat. Sudah bisa menugasi orang, kita tanda tangannya di bawah. Kalau ada surat, dia tanda tangannya di bawah. Nah, kan gitu. Jadi saya beri waktu 14 tahun. Dan sekarang belum 14 tahun, sudah banyak. Anak-anak kan, anak SMA 17 sudah di mana-mana sekarang. Saya ke rumah sakit itu ketemu anak-anak SMA 17. Wah, berarti alumni kita nih benar-benar tersebar di mana? Sudah tersebar ya. Oke, selanjutnya nih Pak. Selanjutnya nih berkaitan juga dengan tajuk podcast ini, yakni Selayang Pandang 17 dalam rangka memperingati hari ulang tahun Perak 17 pada tanggal 17 Juli 2022 nanti. Boleh dong Pak dikasih pesan dan harapan serta ucapan ulang tahun nih Pak untuk SMA Plus Negeri 17 Palembang. Silakan Pak. Alhamdulillah syukur untuk SMA Plus Negeri 17 Palembang. Saya ucapkan selamat ulang tahun yang ke-25. Mudah-mudahan dengan ulang tahun ini sekolah ini akan lebih baik lagi, lebih populer lagi, lebih diminati lagi, dan selalu berada di hati masyarakat pada umumnya, dan juga para peserta didik dan orang tua yang ada di 17. Mudah-mudahan
sekolah ini akan lebih baik lagi di masa-masa yang akan datang dan bisa mengantarkan para peserta didik untuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, khususnya masuk ke perguruan tinggi atau ke pendidikan yang lain-lainnya termasuk pendidikan khusus. Mudah-mudahan sekolah ini tetap terbaik di Sumatera Selatan, terbaik di Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Bapak, semua cerita, pengalamannya benar-benar menginspirasi saya dan juga teman-teman 17 nih Pak. Terima kasih banyak sudah Pak meluangkan waktunya untuk main ke 17, sudah hadir di podcast Jubel Inspiratif. Semoga harapan yang Bapak curahkan tadi bisa berpotensi dan diwujudkan oleh kami-kami yang masih di sini. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan podcast juga lebih baik lagi. Amin, dan Pak. saya juga Amin, sendiri amin. hari ini kaget juga. Kalau dulu kan katakanlah tidak ada, belum ada. Iya, ini program hanya baru, sederhana. Pak. Ini kan kelihatan bagus. Ya, ini sangat bagus dan perlu dikembangkan lagi. Memang dulu ada yang bisa mewawancarai ke Pak Wali Kota, ke Sekda tempo hari itu, tapi masih ruang lingkupnya kecil. Sama seperti Bugem tadi, dari yang kecil akhirnya terbangkit untuk menjadi lebih besar, dan sekarang kelihatannya sudah. Dulu sudah dilatih oleh guru bagaimana bisa mewawancarai seorang wali kota, ketua DPRD. Tapi batas itu, sekarang sudah lebih baik lagi. Barangkali mudah-mudahan ke depan SMA 17 lebih baik, podcast juga lebih baik lagi, dan semua siswanya lebih baik, dan guru-gurunya semuanya sehat dan penuh dengan prestasinya. Amin. Amin. Terima kasih banyak Bapak atas doa, dukungannya. Semoga Bapak juga sehat selalu dan sukses. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak juga kepada semua Sobat Jubel yang menonton video podcast ini. Saksikan episode-episode podcast Jubel Inspiratif berikutnya yang selalu mengundang tamu-tamu menginspiratif. Belajar bersama, maju untuk semua, kita pasti bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.